bersama-sama berdiskusi dan saya menerangkan terkait dengan manajemen kinerja. Ya, teman-teman sekarang sudah semester keempat ya. Jadi nanti ini kita akan membahas ini terkait dengan manajemen kinerja, sehingga teman-teman pada malam hari ini semua informasi yang saya dapatkan dan saya berikan itu teman-teman semua mengkaji dengan baik dari pengalaman apakah itu di kantor ataupun di organisasi masing-masing. Ya, teman-teman sekalian, para mahasiswa, dalam pertemuan kita ini dalam manajemen kinerja CPNK, teman-teman mampu menjelaskan secara teori manajemen kinerja dengan tepat. Yang kedua, sub CPNK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara strategi organisasi dan perencanaan sumber daya manusia. Nah, kedua ini ya teman-teman, CPNK dan sub CPNK ini harus teman-teman bisa melihat secara umum nanti. Kita masuk dari pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah sebuah proses sistematis. Jadi, untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan mengembangkan kinerja individu sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi ini ada suatu proses bagaimana mengembangkan kinerja individu sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kenapa? Berarti ada sesuatu yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi. Karena dengan memahami dan mengelola kinerja, kita sepakati tujuan yang terencana, standar, dan persyaratan kompetensi. Jadi ini secara lengkap ya, para mahasiswa. Jadi memahami dan mengelola kinerja secara dengan baik dan maksimal. Kita lihat prinsip-prinsip manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini atas prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan bersama untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, teman-teman sekalian, prinsip dasar yang pertama adalah strategi atau strategis. Karena apa? Kinerja ini secara kita anggap lebih urgent dan dengan tujuan jangka panjang. Karena manajemen kinerja ini kita harapkan para mahasiswa mengetahui bahwa yang bersifat strategik itu teman-teman semua harus tahu. Yang kedua adalah holistik. Ya. Holistik ini berarti manajemen kinerja mencakup semua aspek yang mulai dari perumusan tujuan, kemudian perencanaan, pelaksanaan, umpan balik, pengukuran, penilaian, peninjauan kembali, evaluasi, dan perbaikan kinerja. Jadi ini semuanya para mahasiswa, ini semuanya menyeluruh holistik sehingga kita harus mengetahui secara baik terkait dengan dari perencanaan sampai dengan perbaikan kinerja. Sehingga para mahasiswa mengetahui bahwa manajemen kinerja itu adalah suatu kegiatan yang holistik. Kemudian dari aspek manajemen ini, manajemen kinerja merupakan suatu proses sebuah sistem sehingga hubungan antara masukan, proses hasil, dan bermanfaat. Ya. Kemudian kita masuk di perumusan tujuan. Manajemen kinerja dengan melakukan perumusan mengklarifikasi terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai organisasi. Jadi para mahasiswa, perumusan tujuan ini sangat penting ya untuk mengetahui organisasi yang dimiliki dan selanjutnya dapat dirumuskan lebih lanjut terkait dengan tingkat yang lebih rendah seperti tujuan divisi, kemudian departemen, tim, dan individu. Jadi ini semuanya ya terkait dengan tingkat yang lebih rendah seperti tujuan, divisi, departemen, dan individu. Ya, baik, sampai di sini ada pertanyaan dari para mahasiswa? Silakan. Silakan kalau ada yang pertanyaan. Jadi lagi ya. Jadi ini merupakan strategi holistik dan terintegrasi serta perumusan tujuan.
Ya, silakan kalau ada pertanyaan para mahasiswa. Misalkan pada aspek manajemen kinerja, Ya. itu sebuah departemen antara individu satu dan yang lain itu beda pendapat tuh. Dalam merumuskan sebuah tujuan perusahaan atau organisasi itu alangkah itu seperti apa implementasinya? Iya, terima kasih ya Imam atas pertanyaannya. Jadi ada perbedaan ya dari segi, karena ada perbedaan antar unit kerja, antar divisi, kemudian antar departemen, bagaimana kita mencari jalan yang terbaik. Nah, para mahasiswa, kalau ini terjadi, ini biasanya kita rapatkan dalam tingkat yang lebih besar. Jadi keputusan yang diambil itu kita mengundang misalnya direktur terkait untuk menyelesaikan pandangan-pandangan yang ada, sehingga bisa dicari kesimpulan yang terbaik dari informasi yang berkembang di unit kerja ataupun divisi. Jadi biasanya dalam organisasi itu para direksi hadir untuk menentukan mana masukan-masukan yang terbaik itu yang diambil untuk disepakati oleh bersama-sama antar unit kerja maupun departemen. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, Cukup Pak. ya, kita lanjut ya, para mahasiswa. Jadi sekali lagi ya, jadi kalau misalnya tujuan itu sudah tercapai, berarti itulah yang disepakati oleh semua unit kerja. Nah, kemudian kita masuk ke umpan balik. Pelaksanaan dengan kinerja merupakan umpan balik secara terus-menerus, karena apa yang terjadi, apa yang dirumuskan itu menjadi masukan untuk semua, baik dari unit kerja terkecil maupun nanti ya dalam perencanaan organisasi, sehingga menjadi umpan balik. Kemudian kita masuk ke tahap pengukuran. Dalam manajemen kinerja, pengukuran ini perlu dilakukan apakah pelaksanaan dapat sesuai dengan rencana, terdapat kesenjangan kinerja, dan apakah hasil yang dapat diperkirakan dapat tercapai. Jadi pengukuran juga ini harus disepakati oleh unit kerja maupun bagian-bagian terkait lainnya. Kemudian kita masuk ke perbaikan kinerja. Jadi setelah ada pengukuran, kalau misalnya kinerja tidak bagus dalam suatu organisasi ataupun unit kerja, maka dilakukan perbaikan sehingga kinerja yang dicapai itu terjadi perubahan dari yang kurang baik menjadi baik. Kemudian juga para mahasiswa, ini manajemen kinerja ini juga berkelanjutan. Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang sifatnya berlangsung secara terus-menerus, di mana secara bertahap selalu diperbaiki sehingga menjadi semakin baik. Jadi karena ini berkelanjutan, manajemen kinerja ini dilakukan secara baik sehingga dari tahun ke tahun itu lebih baik lagi kinerja yang diharapkan semua unit kerja. Kemudian juga para mahasiswa ini menciptakan budaya kerja. Jadi manajemen kinerja itu menciptakan individu itu terdorong untuk berperilaku yang memungkinkan dan memperkuat hubungan kerja yang lebih baik. Kemudian juga manajemen kinerja itu memberikan kompetensi sumber daya manusia, jadi dilakukan pengembangan. Jadi misalnya dalam unit kerja itu dipastikan bahwa semua karyawan itu dilakukan training atau pelatihan, ya. Jadi setiap unit kerja itu harus dilakukan pelatihan sehingga apa? Wawasan dari semua pekerja itu lebih terbuka dan mempunyai pola pikir yang lebih baik lagi. Kemudian juga kalau kita lihat ada aspek kejujuran. Karena apa? Para mahasiswa, kejujuran ini sangat penting karena kejujuran ini merupakan modal dasar untuk kelangsungan organisasi. Kemudian juga ada aspek pelayanan. Setiap aspek kinerja harus memberikan pelayanan kepada setiap pemangku kepentingan. Jadi sama-sama memberikan yang terbaik dalam pelayanan karena satu dengan yang lain ini saling sinergi. Sehingga teman-teman sekalian dalam prospek di sini semuanya harus memberikan yang terbaik dari pemilik, karyawan, manajer, sehingga pelanggan, sehingga menjadi suatu sinergi yang kuat.
Kemudian juga dalam manajemen kinerja ini ada tanggung jawab yang memberikan dasar pengembangan kinerja, kemudian ada konsensus dan kerjasama. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ini adalah komunikasi dua arah, karena dengan adanya komunikasi dua arah ini gaya manajemen itu terbuka dan siap mendorong terjadinya komunikasi dua arah antara atasan dan kita semua. Jadi ada hubungan komunikasi. Karena apa? Para mahasiswa, kalau tidak ada komunikasi yang baik, organisasi ini tidak berjalan dengan baik. Jadi ini beberapa aspek. Kemudian kita masuk kepada ruang lingkup manajemen kinerja. Jadi kalau kita lihat manajemen kinerja itu harus dipandang sebagai suatu sistem yang dapat untuk bergantungan menyelesaikan suatu masalah dan melakukan serangkaian proses mengubah atau mentransformasikan masukan tersebut menjadi keluaran yang berbentuk produk, jasa, atau informasi. Jadi ini kalau kita lihat, kita dapat melihat bahwa masukan manajemen kinerja memerlukan bentuk tersedianya kapabilitas sumber daya yang baik maupun baik secara tim maupun individu. Kita lihat, jadi masukan ini sangat penting ya, baik secara individu maupun tim, karena masukan atau informasi dari secara individu maupun tim ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian juga ada proses. Manajemen kinerja merupakan proses pelaksanaan kinerja tentang bagaimana kinerja dijalankan. Jadi ada tahap. Ya tadi kan sudah dijelaskan di depan bahwa sebuah proses itu dengan baik apabila dilaksanakan dengan baik juga. Kemudian juga ada keluaran. Jadi kalau kita lihat manajemen kinerja ini merupakan hasil kerjasama organisasi. Jadi antar unit satu dengan yang lain itu diperlukan suatu kerjasama yang diharapkan untuk mencapai yang terbaik. Kemudian juga manajemen kinerja juga memberikan manfaat atau dampak dari hasil kerja. Jadi manajemen kinerja para mahasiswa itu memberikan dampak yang terbaik sehingga apa yang kita petakan dalam manajemen kinerja ini bisa memberikan manfaat kepada organisasi. Iya. Baik, para mahasiswa ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ruang lingkup dari manajemen kinerja? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Ini kita masuk kriteria keberhasilan manajemen kinerja. Jadi bagaimana manajemen kinerja itu dianggap berhasil? Ya. Jadi dikatakan di sini berhasil apabila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, proses manajemen kinerja. Ya. Jadi kalau kita lihat ada proses manajemen kinerja, kemudian proses penyelenggaraan, kemudian adanya dukungan dan komitmen dari manajemen puncak untuk menjalankan manajemen kinerja. Karena apa? Kalau tidak ada pernyataan dari manajemen puncak ini agak sulit teman-teman dilaksanakan. Biasanya kalau organisasi yang lengkap itu ada pernyataan dari semua para direksi untuk saling mendukung antar direktorat, sehingga dukungan ataupun komitmen dari manajemen puncak ini sangat diperlukan sehingga manajemen kinerja dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian para mahasiswa adanya dukungan, ya, dukungan memberikan nilai tambah dalam bentuk hasil jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ada hasilnya dalam bentuk hasil jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian juga manajemen kinerja ini dapat beroperasi secara fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jadi kalau kita lihat organisasi yang fleksibel itu bisa disesuaikan dengan lingkup organisasi. Kemudian ada proses manajemen kinerja itu dapat diintegrasikan dengan proses strategi dan bisnis. Karena apa? Kalau strategi bisnis dapat dilaksanakan dengan baik, manajemen kinerja ini menjadi hal yang sangat penting sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan baik. Kemudian manajemen kinerja juga melihat bahwa pemangku kepentingan ini organisasi dapat
dilihat dari pengembangan manajemen kinerja. Kemudian proses manajemen kinerja berjalan secara transparan dan beroperasi secara jujur dan adil. Selanjutnya, proses manajemen kinerja itu memahami bahwa terdapat kepentingan masyarakat dalam organisasi. Jadi para mahasiswa juga harus memperhatikan bahwa ada kepentingan masyarakat dalam organisasi dalam bentuk apa yang dilaksanakan dalam bentuk CSR. Ya, CSR ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR ini mendorong ekonomi ataupun keadaan masyarakat di sekitar dalam pelaksanaan CSR tersebut. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan kriteria keberhasilan manajemen kinerja para mahasiswa? Pak, Ya, silakan. terkait CSR itu suatu perusahaan itu kan harus ikut andil kan. Nah, itu ada batasannya nggak sih dia tuh dari profitnya dia atau penghasilan dari perusahaan itu dia harus mengalokasikan berapa persen untuk CSR dan apa akibatnya kalau perusahaan tersebut tidak melaksanakan CSR? Iya. Terima kasih Novi ya, ini bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi karena para mahasiswa organisasi perusahaan itu berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga ini juga harus kita pikirkan bagaimana corporate responsibility study itu dilaksanakan oleh perusahaan. Ya, ini menarik ya. Kalau di perbankan itu menurut mekanisme yang ada itu 5% dari keuntungan neto itu harus disisihkan atau dialihkan untuk CSR 5%. Karena itu ada laporannya, sehingga itu harus dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Perbankan juga ini mendorong ekonomi yang ada di masyarakat, di lingkungan tempat berada, ataupun suatu organisasi yang membutuhkan support dan dukungan dari organisasi tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya di organisasi yang lain itu disesuaikan dengan kepentingan masing-masing, sehingga CSR ini harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap perusahaan karena mendukung ekonomi masyarakat di perusahaan ataupun di sekitar tempat beradanya CSR tersebut. Jadi ini sangat baik ya teman-teman. Ya, sekali lagi kalau di perbankan ini ya setiap laporan CSR itu dilaporkan ke terkait ya ada laporan CSR-nya misalnya ke OJK sebagai badan yang mengawasi dari perbankan. Itu ya. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan CSR? Ya, jadi ini memang ya para mahasiswa ya terdapat kepentingan masyarakat di dalam organisasi. Jadi pertumbuhan perusahaan juga ini harus dibarengi juga dengan kehidupan yang baik di masyarakat di sekitarnya. Karena lingkungan masyarakat yang baik itu menumbuhkan iklim dari perusahaan yang baik juga untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, terima kasih Novi. Ya, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Iya. Iya, kita lanjut dari dalam manajemen kinerja ini juga ada tantangan. Jadi banyak manajemen kinerja yang dapat berjalan dengan baik, namun tidak jarang pula mengalami kegagalan. Nah, ini kita coba petakan ya. Karena apa? Ada risiko kegagalan dalam manajemen kinerja yang kurang baik itu menimbulkan kegagalan dari organisasi. Jadi tantangan di depan bagaimana pelaksanaan kinerja adalah terdapat kecenderungan ya yang harus dihindari oleh pimpinan maupun karyawan. Jadi sinergi satu dengan yang lain itu sangat diperlukan. Ya, jadi ini ada tantangan juga ya para mahasiswa bagaimana manajemen kinerja ini harus dilakukan dengan baik. Ya, kita lanjut ya. Bagaimana pengembangan dari manajemen kinerja? Jadi manajemen kinerja ini berupa suatu sistem yang sifatnya berkelanjutan, ya, sustainability ya. Jadi berkelanjutan karena organisasi ini kan harus kita pertahankan secara berkesinambungan. Makanya dibilang ya berubah dengan adanya perkembangan perubahan lingkungan, perubahan tujuan organisasi juga ada perubahan. Nah, berikut ini berapa langkah untuk mengembangkan manajemen kinerja. Yang pertama, menentukan masalah bisnis. Ya, jadi
para mahasiswa ya, alasan bisnis atau organisasi untuk memperkenalkan suatu sistem yang sifatnya berkelanjutan ya. Manajemen puncak diharapkan dapat mengembangkan budaya kinerja yang tinggi untuk mencapai tujuan dengan memperbaiki kinerja individu dan tim ya. Jadi dipastikan kinerja dan individu dan tim itu bersinergi dengan baik. Selanjutnya yang kedua ya, menentukan sasaran. Jadi para mahasiswa, manajemen kinerja ini dirancang untuk memenuhi sasaran. Yang pertama, memperbaiki kinerja organisasi, tim dan individu. Ya, jadi ada perubahan ya dari yang tidak baik secara organisasi, tim dan individu. Yang kedua, mengusahakan adanya integrasi sasaran yang semakin kuat antara organisasi, tim dan individu. Jadi ini memperkuat integrasi ya sasaran yang semakin kuat. Kemudian memperjelas harapan tentang apa yang harus dicapai oleh individu dan tim. Nah ini ya para mahasiswa, jadi harus jelas apa yang dicapai antara individu dan tim. Kemudian mendukung realitas ya, nilai inti organisasi. Nah biasanya itu organisasi itu sudah harus ada ya, yaitu visi dan misi organisasi itu harus ada. Sehingga ini ada realisasi inti dari organisasi. Kemudian mengembangkan keterampilan dan kapasitas individu. Jadi setiap kita itu harus mengembangkan keterampilan dan kapasitas individu. Tadi di materi sebelumnya itu sudah dijelaskan bagaimana kita mengembangkan individu, yaitu dengan kewajiban untuk mengikuti training atau pelatihan. Nah, kemudian selanjutnya mengupayakan pengukuran kinerja yang objektif dan jujur. Karena apa? Kadang-kadang ya kita karyawan itu melihat tingkat objektivitas dan kejujuran dalam penilaian dari apa yang kita lakukan selama 1 tahun itu kurang, boleh dibilang kurang jujur ya, sehingga kita melihat bahwa objektivitas ya dari metode pengukuran ini harus jelas dari sebuah organisasi. Kemudian ada komitmen juga dari manajer ini ya, karena komitmen dari manajer ini ya yang mengkoordinir dari lini di bawahnya ini sangat penting, sehingga ada membangun komitmen dari semua tingkatan. Kemudian menyusun pedoman dasar. Pedoman dasar ini menekankan manajemen kinerja dipandang sebagai proses manajemen yang berkelanjutan. Kemudian mendefinisikan proses. Jadi masing-masing tahapan siklus manajemen kinerja perlu didefinisikan adalah kesepakatan antara kinerja dan proses perencanaan. Ya. Kemudian menguji paduan ya para mahasiswa. Jadi ada panduan juga ya dalam penilaian yang dilakukan per semester ataupun nanti akhir tahun, itu ada panduan yang jelas bagaimana kriteria yang terbaik supaya karyawan ini mendapatkan nilai yang terbaik dalam penilaian kinerja. Kemudian juga dalam komunikasi sehari-hari ada komunikasi yang dilakukan ya dengan mereka yang berkepentingan ya. Jadi maksud kinerja bagaimana akan bekerja dan bagaimana orang akan terpengaruh dari kegiatan yang dilakukan. Nah ini juga ya para mahasiswa, merencanakan pelatihan ini sangat penting ya, karena pelatihan ini memberikan masukan juga kepada manajer ini, staf ya, dalam memberikan yang terbaik dalam sebuah organisasi. Kemudian lanjut yaitu mengimplementasikan. Jadi bagaimana implementasi dari komunikasi ini ya, pelatihan, ketetapan tentang dan bimbingan dan bantuan. Jadi ada implementasi dari manajemen kinerja. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini untuk menjelaskan bagaimana manajemen kinerja ini berjalan selama 1 tahun. Jadi para mahasiswa, ya evaluasi diperlukan selama 1 tahun. Biasanya itu kalau organisasi itu biasanya ada sebelum mengisi suatu kegiatan tahunan, itu biasanya di awal tahun itu ada pengarahan
dari manajer ini untuk yang dilakukan sampai dengan akhir tahun. Dan terakhir tahun itu apa yang terbaik yang sudah dilakukan itu dilakukan evaluasi. Ya, jadi ini ya para mahasiswa. Jadi dari pertemuan ini kita harapkan para mahasiswa mengetahui bagaimana manajemen kinerja itu sangat penting untuk merencanakan dan terakhir ya evaluasi dari sebuah organisasi. Demikian para mahasiswa, bila ada pertanyaan silakan dari materi yang telah saya sampaikan. Saya Pak, izin maaf sebelumnya saya mau bertanya lagi. Ya, Bahkan bersama kita bahas dalam manajemen kinerja ini kan ditekankan kita menilai sebuah karyawan ya. Nah, andai kata nih studi kasus di sebuah perusahaan besar yang memiliki status quo yang sangat kuat, berarti kan itu para direksi. Nah, kalau para direksi itu memiliki kesalahan dan kegagalan dalam menjalankan organisasinya, contoh bisnisnya itu cuma growth 3%, tapi direksinya itu minta tambahan bonus gaji atau kantin itu sampai 35%, apalagi itu perusahaan TBK dan dilihat masyarakat umum. Itu tanggapannya gimana Pak? Cara misalkan kita sebagai karyawan yang tertekan status quo tersebut untuk menilai direksi yang dari atas itu, kayak misalnya direktur utama, komisaris segala macam. Padahal kita sebagai karyawan dan kerjaan kita udah sesuai dengan perusahaan terbaik, tapi yang di atas kok malah maunya cuma mintanya aja dari karyawan. Begitu sih Pak. ya. Baik, terima kasih Imam. Ya, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi kita lihat ya para mahasiswa, kondisi perusahaan itu kan ya belum tentu berjalan sesuai apa adanya. Jadi bisa saja perusahaan itu di tahun berjalan itu tidak sesuai dengan harapan dari komisaris. Karena apa? Para mahasiswa, para direktur itu dinilai atau dikaji oleh dewan komisaris. Nah, sehingga target-target perusahaan yang tidak tercapai, ya itu juga harus disesuaikan juga dengan kebutuhan saat itu. Ya, tadi pertanyaan Imam, ya katakanlah bahwa keuntungan itu tidak signifikan, ya, tetapi direksi meminta bonus ataupun tunjangan-tunjangan itu lebih dari yang diharapkan. Nah, itu sebenarnya tergantung dari para komisaris untuk menilai, karena dalam pembagian katakanlah bonus ataupun tunjangan untuk naik ke depan itu tergantung dari kinerja perusahaan. Jadi para mahasiswa, ya direktur itu belum tentu katakanlah diberikan bonus sesuai yang disepakati, karena ini kan turun bisnisnya, makanya besaran bonus pun juga akan berpengaruh kepada direksi untuk mendapatkan bonus di tahun berjalan. Ya, karena kondisi ekonomi perusahaan itu kan tidak baik, tidak menguntungkan, sehingga penyesuaian terhadap bonus ataupun tunjangan yang didapat oleh direksi di tahun berjalan itu akan ditinjau kembali. Makanya itu biasanya ya, kalau organisasi yang sifatnya perseroan ya, yang sudah terbuka begitu, itu akan dilakukan rapat di dalam rapat umum pemegang saham, bagaimana pemberian bonus yang diberikan kepada dewan direksi apabila kondisi-kondisi ekonominya ataupun pertumbuhan ekonomi perusahaan ini kurang begitu menggembirakan. Jadi disesuaikan kembali. Ya, itu Imam yang bisa saya sampaikan. Silakan mahasiswa, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Saya kira bonusan itu kata Bapak tadi kan dari kinerja perusahaan ya. Iya. Saya kira kalau yang insentif itu dari kinerja karyawan juga dinilainya. Iya, ya, terima kasih. Ya, jadi ya teman-teman sekalian, ya bonus kinerja para direksi itu ditentukan oleh kinerja perusahaan secara umum. Jadi besaran dari bonus dari direksi ini tergantung dari kinerja perusahaan secara umum. Jadi dan setelah itu ditentukan dalam rapat RUPS biasanya berapa persentase yang diberikan oleh masing-masing direksi. Jadi tidak semerta-merta jadi seperti itu ya, karena kalau perusahaan-perusahaan yang sifatnya perseroan yang go public itu rapat umum pemegang saham disitulah ditentukan besarnya bonus yang diberikan. Ya, silakan kalau ada yang lain
Makasih ya, pertanyaannya bagus juga. Tapi karyawan juga nggak sih Pak menilai para direksi itu kan, ini kan konteksnya kan kebanyakan para pimpinan yang mengoreksi karyawan, tapi kan boleh dong karyawan mengoreksi pimpinan cara kerja yang seperti apa, apakah di dalam jam kerja pimpinan itu bijaksana menjalankan tugasnya atau dia kayak contoh ada yang namanya itu kan karena kita karyawan kan terbatas dengan status quo, jadi kita kayak nggak punya suara seolah-olah gitu Pak, tapi kita mau menilai mereka yang di atas gitu. Iya, iya baik ya, ini juga satu hal yang penting ya para mahasiswa. Jadi organisasi itu biasanya itu dia memberikan semacam kuesioner lah. Jadi kuesioner ini yang diisi oleh karyawan, bagaimana manajemen yang sudah dilakukan selama ini. Jadi perusahaan itu memberikan kuesioner kepada seluruh karyawan untuk diisi. Nah, disinilah peran karyawan memberikan umpan balik kepada direksi bagaimana organisasi yang telah berjalan selama ini. Jadi masukan kita sebagai karyawan kepada direksi itu dalam bentuk kuesioner yang diisi oleh karyawan yang sifatnya adalah jujur dan dia tertutup juga, karena kan bisa dilakukan secara sistem ya. Kalau di saya itu pakai sistem biasanya. Iya Pak. Iya. Di office saya namanya tuh SMS jujur. Jadi kalau misalkan ada kendala ataupun mau melaporkan suatu hal atau ada pelecehan atau misalkan apa saja tidak sesuai aturan atau bagaimana, itu biasanya dilaporkan di SMS jujur. Biasanya setiap perusahaan tuh ada untuk informasi yang Bapak tadi sampaikan. Jadi nanti kita lapor ke situ, nanti ada feedbacknya kembali. Tapi kalau untuk menilai bagus enggaknya ini sih kayaknya atasan itu tergantung achievementnya dia sih kayaknya. Kalau pribadinya itu kayaknya nggak bakalan Menambahkan tadi kan Kak Imam juga sempat bahas yang kalau misalkan bosnya main cewek atau apa, menurut aku itu di luar dari ini ya, di luar dari skop pekerjaannya dia. Selama dari segi pekerjaan dia aman-aman aja, terus targetnya juga shift, terus ditambah tadi nambahin dari Kakak ini kalau misalkan setiap perusahaan itu pasti ada wadahnya gitu untuk karyawan itu ngasih saran atau masukan atau komplain tentang kinerja atasannya. Iya, iya. Silakan. Apa peranan teknologi dalam mengatasi manajemen kinerja itu? Iya. Iya, baik, sebentar dulu ya. Jadi kita luruskan dulu. Jadi para mahasiswa, jadi kalau konteksnya secara individual, yaitu tergantung nanti ada namanya bagiannya itu adalah kode etik yang melihat bagaimana seseorang direksi itu melanggar kode etik atau tidak di dalam sebuah organisasi. Nah, itu ada namanya komisi etik yang melihat bagaimana seseorang itu baik di luar maupun di dalam itu perlakuan gimana terhadap karyawan maupun secara tim. Jadi ada kode etik yang juga di situ. Disitulah ada rapat kode etik yang melihat bagaimana seorang direksi, dan itu bisa lanjut ya dibawa ke dalam rapat-rapat komisaris, karena kan komisaris ini dia menilai suatu direksi. Ya, jadi dalam rapat komisaris itulah yang ditentukan dalam bahas-bahasan terkait dengan direksi. Ya, jelas ya. Ya, sekarang ada teman kita bertanya terkait dengan manajemen kinerja itu terkait dengan teknologi. Iya. Ya, ini pertanyaan bagus sekali juga, karena apa? Teknologi ini membantu ya manajemen kinerja dalam melakukan dari awal ya, dari bagaimana bentuk secara individu, secara tim, dan akhirnya evaluasi. Jadi banyak ya perangkat-perangkat yang untuk kita isi. Kalau di kantor saya itu ada sistem yang dibuat bagaimana kita setiap tahun itu dari kegiatan, rancangan kegiatan sampai dengan nanti dalam pelaksanaan itu dilakukan secara online. Jadi kita nggak lagi pakai kertas atau tulisan, tetapi secara sistem penilaiannya. Nah, jadi nanti ada nilai yang katakanlah nilai tertinggi, yang sedang, dan mid ya. Nah, di bawahnya itu boleh dibilang di tahun berjalan itu tidak baik. Jadi peranan teknologi ini sangat penting ya para mahasiswa, karena mendukung pola kinerja yang dilakukan secara online. Jadi tidak lagi kertas gitu kan yang dibuat, tetapi proses
penilaian kinerja karyawan itu dilakukan secara online. Banyak ya aplikator yang menyediakan bagaimana sistem pelayanan kinerja ini dilakukan dari sebuah organisasi. Jadi teman-teman ya bisa setting atau apa berkoordinasi dengan bagian IT bagaimana penilaian kinerja itu dilakukan secara tepat dan objektif begitu. Iya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita tutup. Tapi menurut pandangan Bapak, kalau misalnya sebuah jajaran direksi itu bermasalah, apalagi perusahaan konteksnya ini kan yang tadi dibahas kan kemarin konteks perusahaannya kan masih tertutup ya, equity terbatas, private. Nah kalau yang digital itu kan harusnya diperlukan sebuah transparansi dari tindakan para direksi, komisaris. Itu kenapa sih Pak? Kenapa tidak ke publik kayak waktu contoh kasus kemarin tuh karena penyalahgunaan kredit yang fiktif gitu. Nah itu kenapa tuh Pak? Menurut pandangan Bapak aja. Iya, siap. Iya, jadi teman-teman sekalian ya, kalau kita lihat kasus-kasus di perbankan misalnya, jadi direksi ini kan secara tim dia juga ditarget. Ya, kinerja perusahaan itu akan dinilai secara tahunan. Ya, bila kalau misalnya keputusan yang diambil pada saat itu ya secara sepihak, jadi ini dalam rapat kode etik dalam suatu organisasi itu diputuskan dalam rapat dewan komisaris. Di situ melihat bagaimana kinerja dari suatu direksi. Nah, kalau tadi kita lihat ada kasus-kasus perbankan ya yang dalam hal ini tidak sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh OJK bertentangan, tentunya ini menjadi wadah yang sifatnya pidana, dan proses pidana ini bisa dilanjutkan ya oleh perbankan ke ranah yang sifatnya pidana, dan itu ditentukan oleh karena ini menyangkut nama baik ya. Kalau misalnya perusahaan itu, karena perusahaan itu ada namanya kalau kita bilang itu adalah manajemen risiko, ya risiko, ya kepatuhan, sehingga ini mempengaruhi dari kinerja dari perusahaan tersebut atau dalam bagian ini bank, sehingga manajemen itu harus mengambil langkah-langkah yang positif sehingga tidak berlarut-larut masalahnya, sehingga nanti masyarakat yang menilai apakah bank ini bisa solid atau tidak ini tergantung dari keputusan direksi yang sifatnya final terhadap kasus ini. Ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Iya. Cukup Pak. Iya. Baik, para mahasiswa terima kasih ya diskusi kita begitu semangat ya terkait dengan manajemen kinerja. Jadi kalau kita lihat di depan ini ya, kalau kita lihat, kita harapkan dari diskusi dan pemaparan materi kita ini mahasiswa mampu menjelaskan teori ya dengan tepat, dan apa yang tadi yang telah kita diskusikan menjelaskan bahwa strategi organisasi dan perencanaan SDM ini sangat penting bagi organisasi. Demikian para mahasiswa, terima kasih atas kuliah kita pada malam hari ini, dan jangan lupa nanti saya akan sampaikan terkait dengan tugas manajemen kinerja yang para mahasiswa dapat lihat juga di buku-buku panduan maupun nanti bisa mengkaji dari jurnal-jurnal yang ada terkait dengan manajemen kinerja ataupun sumber daya manusia. Terima kasih, selamat malam.